Menurut saya tidak selalu muda memilih muda. Oke. Karena tesis itu sudah terbukti berkali-kali salah. Oh gitu ya? Berkali-kali salah. Ya. Muda pilih muda. Jadi tidak ada hubungan antara spesifikasi demografis tertentu, atribut demografis tertentu, misalnya muda pilih muda, perempuan pilih perempuan, itu enggak. Oh enggak ya? Enggak. Orang itu melihat ya namanya cantik, ya cantik aja, orang akan semua bilang cantik. Gitu. Kalau seseorang itu dibilang charming, ya charming aja. Mau muda mau tua, ya dia charming aja gitu. Dan tidak kemudian ada yang enggak charming tapi perempuan dibanding dengan charming tapi laki-laki. Kira-kira perempuan Indonesia milih perempuan nggak charming atau laki-laki charming? Pasti laki-laki charming. Gitu ya, betul sekali sih. Jadi, analoginya luar biasa itu, benar-benar. Nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya gitu. sih. Jadi kecantikan, kesimpatikan, kepemimpinan itu norma universal. Itu norma universal. Dia akan dirasakan baik oleh laki perempuan, dia rasakan oleh anak muda maupun orang tua. Jadi kalau kemudian hari ini memang ada karakter khusus terutama kepada Gen Z atau bahkan milenial ya yang mudah berpindah, tidak sabaran gitu ya. Ya, tetapi tidak berarti ketika dia melihat seorang pemimpin itu bergeser. Satu saja yang menurut saya kemudian muncul pasca reformasi itu adalah masyarakat Indonesia mencari pemimpin yang kalau bahasa saya itu the president is just my neighborhood. Oke. Jadi presiden itu cuma orang belakang rumah aja. Nggak yang jauh-jauh gitu, rumahnya susah ditembus gitu, terus kemudian tidak hidup bersama rakyat gitu. Ya, semakin kemari masyarakat kita itu mencari pemimpin yang semakin tidak berjarak. Begitu. Karena bagi mereka ya presiden itu cuma amanah aja. Bukan sesuatu yang memiliki keistimewaan tertentu. Begitu. Jadi belum tentu anak muda memilih partai yang ketumnya anak muda juga, ya kan? Termasuk capres ya, kalau gitu Mas. Capres. Jadi belum tentu anak muda suka yang pinter ngomong, yang muda gitu. Pinter cawapres muda, atau yang gemoy-gemoy, bisa jadi perlu sosok kebapaan maksudnya gitu ya. Yang energik dan merakyat gitu ya. Iya, karena itu yang terbukti dari presiden-presiden kita pasca reformasi. Yang secara pilihan langsung baru mulai 2004 ya. Kita melihat misalnya pada waktu Pak SBY muncul. Pak SBY kan kebapakan orangnya ya. Kebapaan dia betul. Kebapaan. Kalau dilihat jam terbang ya Bu Mega waktu itu lebih tinggi. Dan beliau presiden incumbent kan. Iya. Putrinya Bung Karno gitu ya. Kurang apa lagi gitu ya. Bobot bibit bebet tuh udahlah pokoknya dahsyat lah gitu ya. Tapi orang milih Pak SBY. Gitu ya. Dengan gaya beliau ya yang sangat maskulin tapi kebapaan gitu. Kemudian ketika 2014 misalnya, siapa yang nggak kenal Pak Prabowo? Udah maju berkali-kali kan. Dari 2004 konvensi Golkar kalah, kemudian 2009 maju cawapres kalah, 2014 maju lagi dan wakilnya waktu itu besanya presiden. Kurang apa lagi? Secara teori nggak mungkin kalah karena partai politik yang mengusung lebih banyak daripada hari ini. Yang ngusung 6 partai loh waktu itu. Sekarang ini hanya 4. Waktu itu yang ngusung 6 partai parlemen. Sekarang hanya 4 partai parlemen. Tapi toh kemudian orang lebih memilih Pak Jokowi yang merakyat dengan segala macam atribusi kesederhanaan yang melekat kepada Pak Jokowi. Artinya masyarakat memang memilih calon yang mewakili keseharian mereka. Dan hari ini pun saya melihat rakyat pada akhirnya dari kecenderungan survei-survei terakhir itu juga memilih orang yang begitu. Akan terulang lagi menurut Mas Romi gitu ya.